Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian kelas 10 TSM ataupun TKR. Kembali kita bertemu pada pembelajaran PPKN kelanjutan daripada minggu yang lalu. Ini pada minggu kedua ini, tepatnya hari ini hari Sabtu. Mari sama-sama kita pelajari kembali pelajaran PKN tersebut. Yang waktu itu sudah kita bahas mengenai struktur organisasi desentralisasi tentang peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia. Maka sekarang kelanjutannya bisa kita tengok judulnya ini, yaitu tentang bagian-bagian daripada desentralisasi tersebut, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah ini mulai direncanakan dan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Itulah mulai dirancang itu tentang otonomi daerah. Yang maksudnya di sana otonomi daerah tersebut adalah ada dua berpendapat. Pendapat yang pertama katanya otonomi daerah itu adalah suatu kebebasan bagi tiap wilayah untuk menentukan prakarsa-prakarsa apa yang akan dilaksanakan mereka di daerahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu kebebasan untuk menentukan keinginan-keinginan masyarakat tetapi tidak keluar daripada peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, dari pendapat yang dua ini diambillah suatu kesimpulan, keluarlah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Apa yang dibicarakan di undang-undang ini? Bahwa otonomi daerah tersebut dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesimpangan atau perbedaan daripada keinginan masyarakat masing-masing daerah. Sebelum dilaksanakan otonomi daerah ini, yang menentukan pembangunan adalah pemerintahan pusat. Misalnya, pemerintahan pusat sedang menyediakan dana untuk anggaran pembangunan jalan atau prasarana umum. Nah, sementara di daerah-daerah tak butuh jalan, yang dibutuhkan mereka adalah tali air ataupun pengairan ataupun parit. Nah, jadi selalu menyimpang. Jalan mereka bagus, ya dirusai dulu baru dibangun kembali, karena memang begitu perintah dari pemerintahan pusat. Nah, banyak lagi hal-hal lain yang nggak sesuai, makanya diadakan ini otonomi daerah. Jadi melalui otonomi daerah ini pemerintah pusat menyerahkan seluruhnya tentang pelaksanaan pembangunan ke pemerintahan daerah, dari pemerintahan pusat ke provinsi, oleh provinsi nanti diserahkan pula ke kabupaten, dari kabupaten diserahkan ke kecamatan, oleh kecamatan diserahkan ke masing-masing desa atau kelurahan. Jadi tiap-tiap desa dibicarakan mereka apa yang dibutuhkan di daerah mereka. Makanya kalau anak-anak sekalian memperhatikan, ini ke depan silakan diperhatikan, jangan ugal-ugalan saja kamu. Ada di setiap desa diadakan musyawarah rencana pembangunan desa, namanya musrembang. Nah, inilah salah satu daripada wujud otonomi daerah tersebut. Bermusyawarah masyarakat desa tersebut, apalah yang akan kita bangun di desa kita ini, yang perlu agar desa kita ini bisa masyarakatnya sejahtera sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, musyawarah mereka. Ada yang menyatakan pembangunan misalnya jalan, ada yang bilang pembangunan
perekonomian, ada yang bilang pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi maka diadakan musyawarah di desa. Musyawarah desa inilah yang akan dibawa, dimusyawarahkan di kecamatan, oleh kecamatan nanti dibawa ke kabupaten, ditandatanganilah oleh pemerintahan desa bagian dari kantor bupati sana, maka resmilah pembangunan dilaksanakan di desa. Kalau salah pun misalnya pembangunan tersebut, ya salah kita masyarakat desa. Kenapa? Karena udah diserahkan kepada kita semua. Itulah arti otonomi daerah tersebut. Tetapi tak boleh menyalahgunakan daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan dari pemerintahan pusat. Artinya apa? Jangan pula dilaksanakan pembangunan tersebut sampai di desa dibagi-bagi sama rakyat duitnya, tak jadi membangun, nggak bisa. Makanya pemerintah membuat suatu rencana ini agar masyarakat desa tersebut terbiasa mandiri melaksanakan pemerintahannya, tak tergantung lagi atas pemerintahan pusat. Tetapi pemerintahan pusat pun bukan berarti melepaskan secara bebas rakyat tersebut, namun tetap mereka dipantau dari pemerintahan atasannya. Rakyat di desa diperhatikan oleh pemerintahan dari kecamatan. Masyarakat yang ada di seluruh kecamatan tersebut diperhatikan oleh pemerintahan dari para kabupaten. Demikian selanjutnya sampai kembali ke pemerintahan pusat. Inilah namanya otonomi daerah yang dilaksanakan di negara kita ini sekarang, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini masih berlaku sistem otonomi daerah di kita ini. Baik dalam bidang perekonomian ataupun dalam bidang kepegawaian atau tenaga pekerja, dari pemerintah untuk masyarakat di desa-desa sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah tersebut. Itulah pembahasan kita hari ini. Kamu putar nanti videonya itu, catat biar ada catatan kamu. Apa yang Bapak bicarakan itu catat. Nanti kalau ada masa ujian bisa kau buat catatan tuh kembali. Ya, nah itu. Dan jangan lupa nanti kalau Bapak buat daftar absen, buat absennya. Siapa-siapa yang ikut belajar daring ini, supaya nanti Bapak bisa tahu untuk mengasih nilai pada ujian nanti untuk diisikan ke buku laporan pendidikan kamu. Demikian untuk hari ini. Mari sama-sama kita mempelajarinya agar apa yang kita inginkan tidak jadi suatu hambatan dalam pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.